Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, pada sesi kita kali ini, sesi kelima, kita akan membahas topik yang tidak kalah pentingnya ya. Kita pada sesi sebelumnya, sesi keempat, sudah membahas topik tentang kepemilikan bisnis gitu ya, dan bisnis kecil. Nah, tentu Anda masih ingat betapa pentingnya kita memahami konsep tersebut. Nah, pada sesi kali ini, tentu kita tidak kalah pentingnya juga ya, topik ini sangat membantu kita nanti dalam memahami manajemen bisnis dan organisasi pada pasar sekarang. Nah, tentu Anda diharapkan sudah membaca uh, modul sesi kelima, karena di dalamnya berisi informasi-informasi penting, gitu ya. Nah, teman-teman tentu Anda sedikit banyak ya yang sudah bekerja akan memahami konsep bisnis, gitu ya. Bisnis dapat dikatakan berjalan dengan baik gitu ya apabila dikelola dengan baik, juga di-manage dengan baik oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan sebuah bisnis. Untuk mencapai tujuan organisasi, tentu kalau kita berbicara konteks perusahaan, perusahaan itu harus memiliki peralatan gitu ya, memiliki alat-alat pendukung gitu ya untuk menghasilkan produk yang ditawarkan ke pasar. Karyawannya harus membuat sebuah produk dan memberikan layanan kepada pelanggannya, dan sumber daya keuangan atau modal tentu digunakan untuk membeli bahan bakunya. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, tentu kita tidak kalah pentingnya juga ya, kita perlu manajer atau pengelola ya, untuk fungsinya apa? Untuk merencanakan, untuk mengorganisasi, kemudian mengarahkan, kemudian mengendalikan pekerjaan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu teman-teman, tentu bisnis ini juga memperlukan struktur, gitu ya, struktur organisasi yang berpengaruh dalam membuat keputusan. Karena kita dapat menanggapi masalah yang ada, gitu ya, dan kita dapat melihat juga bagaimana sikap karyawan, gitu ya, terhadap organisasi atau pekerjaannya. Kalau Anda lihat di Tiongkok, gitu ya, beberapa tahun belakangan ini pas COVID, kemudian kita memasuki era pasca COVID gitu ya, bagaimana anak-anak muda di Tiongkok itu sudah jenuh dengan budayanya gitu ya, Chinese hustle culture gitu ya, bagaimana mereka kerja dari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam gitu ya, kemudian Senin sampai Sabtu bekerja. Nah, ini tentu juga teman-teman akan mempengaruhi sedikit banyak ya pada motivasi karyawannya. Nah, kalau kita berbicara organisasi, tentu struktur ini sangat tepat, sangat penting, gitu ya. Karena akan dapat meminimalkan biaya, kita dapat memaksimalisasi efisiensi, kemudian kita juga dapat uh, menghitung, gitu ya, mengkalkulasi arus kas masuk dan keluar kita dengan baik. Nah, teman-teman nanti silakan Anda membaca modul kelima ini, karena di dalamnya Anda akan melihat bagaimana manajemen itu, bagaimana organisasi yang diperlukan dalam mengelola sebuah bisnis. Nah, tentunya setelah memahami kepemilikan tentang bisnis, modul ini akan memaparkan cara mengelola dan mengorganisasi bisnis itu. Jadi nanti silakan Anda lihat ada dua kegiatan belajar utama dalam sesi kali ini. Yang pertama membahas mengenai masalah manajemen, yang di dalamnya berisi pembahasan mengenai apa itu manajemen, apa fungsinya, jenis-jenisnya, peran-perannya, dan keahlian apa yang diperlukan dalam manajemen. Kemudian bagaimana kaitannya dengan manajemen strategis. Nah, setelah itu Anda akan diajak lebih jauh untuk melihat eh, organisasi yang ada saat ini. Ya. Nah, kegiatan ini tentu akan dibahas secara terstruktur dalam pembahasan di modul. Nah, sehingga Anda bisa melihat bagaimana Anda bisa menjelaskan konsep-konsep tadi terkait manajemen atau pengelolaan, dan bagaimana bentuk-bentuk atau model-model organisasi yang tepat bagi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya di abad 21 ini. Nah, nanti Anda diharapkan setelah membaca atau memahami modul kelima ini, Anda bisa menjelaskan tadi ya, poin-poin yang tadi saya paparkan. Nah, teman-teman, eh, tentu kita berharap tidak hanya di topik ini saja Anda memahami, tapi Anda bisa refleksikan dari pengalaman kerja Anda selama ini. Misalkan bagaimana di tempat kerja Anda peranan manajer itu sangat penting, kemudian bagaimana apa yang terjadi gitu ya apabila seorang manajer
itu memiliki konsep mikro manajemen, gitu ya. Apa plus minusnya bagi sebuah organisasi? Nah, ini tentu Anda bisa melihat atau membaca pengalaman-pengalaman dari berbagai jenis organisasi ya. Tentunya Anda bisa mempelajari, menimba ilmu, atau melihat ada insight atau wawasan apa dari organisasi-organisasi tersebut. Nah, inilah pengantar dari sesi kita kelima kali ini. Semoga Anda bisa mengikutinya dengan baik dan bermanfaat bagi Anda semua. Kita akan ketemu lagi pada sesi kita selanjutnya, sesi ke-6. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan pada sesi sebelumnya, sehingga tidak kehilangan poin penting terkait pembelajaran kali ini dan pembelajaran selanjutnya. Baik, itu saja pengantar pada sesi ke-5 kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada sesi kita selanjutnya. Terima kasih dan salam sejahtera.